Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa, tanggal 13 September tahun 2022. Hari ini gue udah ada di Bekasi Timur, tepatnya di Depsos ya, yang kita lihat depan. Nah, jadi siang ini gue udah ada di Depsos Bekasi Timur dan akan melakukan perjalanan menuju ke Palembang, Sumatera Selatan menggunakan bis PO Sari Harum. Nah, PO Sari Harum itu berangkatnya start awalnya itu dari Bandung, tujuannya ke Palembang. Sedangkan saat ini posisi gue udah ada di Bekasi Timur. Dan untuk agen Sari Harum itu letaknya ada di sana. Ini di masjid ya. Nah, ini di masjid Amar Ma'ruf di Bekasi Timur. Dan untuk lokasi agen Sari Harum ada di sebelah sana, di agennya Harapan Jaya, itu dekat situ. Itu yang ada bis apa, Madukismo ya itu. Nah, itu agen itu ada di sebelah sana untuk pemberangkatan dari Bekasi Timur. Tapi kita udah pegang tiket dan kita udah janjian sama Adif Muhammad. Nah, jadi karena dari Bekasi Timur ini nggak ada penumpang yang di agen, jadi kita akan jegat bisnya Sari Harum di gerbang tol Bekasi Timur nanti. Jadi nggak perlu repot-repot masuk ya, karena jemputnya cuma gua doang. Untuk pemesanan tiket bis Sari Harum bisa melalui online ticketing maupun bisa melalui WhatsApp ke nomor yang ada di kolom deskripsi. Jadi ini benar-benar recommended banget perjalanan bis Sari Harum dari Bandung, Jakarta menuju ke Palembang. Oke, nanti kita dapat unit seperti apa kita lihat nanti ya. Ini unitnya spesial, asli spesial banget unitnya. Jadi saat ini armadanya masih ada di Sadang dan nanti kita akan menuju ke gerbang tol. Tapi nanti karena sekarang ini masih jam 11 siang dan kita nyantai-nyantai dulu di warung Alex gitu sambil beli kopi. Ini ada penghuni-penghuninya nih. Ada Faik, Raffi sama Amar. Dada-dada dong. Jadi nanti kita bakalan dapat unit yang spesial banget. Unit terbaru dari Sari Harum dan kayaknya ini merupakan hari ini merupakan line perdana armada baru Sari Harum dengan julukan Adifmu. Itu pakai body Jetbus 3 HDD dengan mesin Hino RK8 dan air suspension. Kita nanti lihat sama-sama untuk bentuk eksterior dari bis Sari Harumnya. Tapi mungkin nanti lihat eksteriornya itu di rumah makan dan nanti setelah kita naik akan kita review bagian interiornya terlebih dahulu. Sekarang ini masih jam setengah 3 sore dan ini kita masih nyantai di warung Alex Bar Resto. Ini warungnya youtuber. Nah, ini di Bekasi ya. Biasa kita nyantai-nyantai di sini. Dan nanti kita akan diantar mungkin sama Raffi ke gerbang tol Bekasi Timur. Jadi sekarang ini gue udah sampai di Bekasi Timur, di tol ya, tol Bekasi Timur. Sembari nunggu armadanya ini masih kejebak macet, kita sambil lihat-lihat bis dulu ya yang ada di Bekasi Timur ini. Oke, jadi sekarang jam 4 sore kita udah berangkat dari Bekasi Timur. Dan ini lumayan telat ya jamnya daripada normalnya. Karena emang tadi trafiknya lumayan macet. Ini juga masih macet sih sebenarnya. Seperti ini untuk tampilan interior dari bis Sari Harum dengan julukan Adifmu. Ini pakai mesinnya Hino RK8. Untuk review bagian eksteriornya itu nanti ya. Kita review di rumah makan karena tadi kita naiknya di gerbang tol Bekasi Timur. Jadi nggak sempat untuk review bagian eksterior. Dan ini untuk tampilannya seatnya 22. Dan sementara unit yang ini, khusus unit yang ini, itu seatnya belum dipakai leg rest. Tapi seatnya ini benar-benar nyaman banget. Ya, ini kira-kira seperti ini untuk tampilan seatnya. Nah, nih tampilan seatnya seperti ini. Seatnya 22 kelas VIP berarti ya. Ini seat dari Dembe Kencana yang benar-benar nyaman banget. Jadi dia walaupun tanpa leg rest,
dia legroomnya masih cukup lega untuk rute Jakarta atau Bandung, Palembang. Dan di sini menggunakan selimut model bed cover. Seperti ini selimutnya. Selimutnya tebal banget ya, model bed cover. Dan motifnya itu kotak-kotak warnanya biru. Seperti itu. Jadi menyesuaikan sama warna seatnya ya. Warna seatnya juga biru dongker dan abu-abu. Dan warna selimutnya, bed covernya ini warna biru dongker juga. Keren asli. Dan kira-kira untuk tampilannya seperti ini. Dan untuk lover AC-nya itu seperti ini ya. Bentuknya itu lover AC Jetboost 2 kayaknya ya. Sorry, koreksi kalau misalnya salah. Ini bentuk lover AC-nya seperti ini. Jadi belum tersedia port USB. Kalau misalnya kita mau ngecas, kita bisa ngecas di bagian kompartemen atas ini. Nah, di sini ada colokan. Jadi kita bisa ngecas handphone di perjalanan. Jadi nggak perlu takut baterai kita kehabisan. Dan untuk legroomnya seperti ini. Nah, ini legroomnya itu masih lega ya. Jadi nggak perlu takut legroomnya sempit, walaupun di sini masih tanpa leg rest. Jadi legroomnya ini masih tetap luas. Jadi kita bisa taruh tas di sini. Bisa kita injek gitu buat legroom buat leg restan. Dan di bagian depan sini ada bottle holder untuk kita menaruh minum. Dan di sini ada kantung untuk menaruh barang. Seatnya itu seat buatan dari Rimba Kencana ya. Jadi benar-benar nyaman banget. Enak banget buat didudukin. Seat favorit sih ini Rimba Kencana, walaupun masih tanpa leg rest, tapi ini benar-benar nyaman banget cuy. Nah, gitu. Belakang sini dibuat smoking area. Jadi di sini ada tempat duduk ya kalau kita misalnya mau merokok. Jadi untuk perokoknya aman banget. Ininya bisa dibuka gitu. Nah, ini bisa dibuka buat kita misalnya mau ngerokok. Bisa duduk di sini. Di samping tempat rokok, di sini ada toilet. Nah, toiletnya seperti ini. Nah, toiletnya bersih ya. Lampunya juga terang, kacanya bersih, dan ini terawat banget. Mantap. Oke, kita tutup lagi. Jadi toilet ini hanya bisa digunakan pada saat bis berjalan dan hanya digunakan untuk buang air kecil saja, seperti itu ya. Dan ini smoking areanya. Ini kalau misalnya Adif nonton ini ya, ini dibikin model 27 trans gitu. Mantap banget. Pasti dia pengennya kayak gitu sih. Gue tahu. Dibikin minibar gitu ya. Di sini ada pop mie, ada kopi gratis gitu. Wah, kalau udah kayak gitu ya, bener-bener Sari Harum 2.0. Yo, mantap. Dan ini untuk tampilan di bagian depan ya. Kita ini udah masuk di tol dalam kota. Ini tampilan depannya seperti ini. Bos, mana bos? Nah, itu si Adib nih. Dan ini unit yang spesialnya lagi ya. Di sini audionya itu udah pakai Android. Jadi di sini bisa kita buka YouTube buat musik. Ya, Android kan? Android. Bisa YouTube, bisa download aplikasi. Sebentar. Oke. Aplikasi apa? Hijau, aplikasi hijau. Nah, ini. Oh, connect ke atas juga ya. Wah. Jadi kayak pesawat. Di sini pakai aplikasi speedometer. Oh, bisa ya ternyata. Ini kenapa nggak ikut sampai Palembang ini? Nggak ikut karena ada kepentingan khusus ini di Surabaya. Harus ke Surabaya besok. Oh iya. Jadi makanya pulang dari Merak nanti putar kepala. Jadwal padat ya Usen? Padat. Mau buka jalur ini. Wah, gosip tuh. Hoax. Jadi trip ini kita bareng sama Adif Muhammad, karyawan handal. Oh iya dong. Karyawan handal. Tapi dia cuma ngawal sampai Merak doang. Kita ditinggal sampai Palembang. Oke? Mandiri Terima lah, kasih. udah gede. Oke, siap. Pulang Udah berani sekarang.
Yang penting nanti mau beli itu Indomie goreng. Oh iya. Orang mau beli berapa ya? Oke, jadi sekarang jam 5 sore kurang 5 menit kita melintas di tol dalam kota. Ini di depannya gedung DPR. Dan trafficnya sore hari ini bener-bener crowded banget. Udah nggak tahu lagi dah. Ini udah pasti banget bakalan telat sampai di Palembangnya cuy. Nah, ini jam setengah 6 sore, kita masih ngestak di tol dalam kota. Ini udah di ujungnya sih sebenarnya, kita udah mau belok ke arah Kebonjeruk dan ke arah Merak. Tapi di percabangan ini bener-bener stuck cuy, gak jalan sama sekali. Ya, ini udah bener-bener pasrah sampai di Palembang. Mungkin nanti udah agak siang ya, karena ini bener-bener crowded banget. Jam segini juga masih di area Kebonjeruk cuy. Setelah melewati macet yang luar biasa di tol dalam kota, sekarang jam setengah 8 malam kita persiapan keluar di gerbang tol Merak. Armada Sari Harum ini berarti dari Bandung, tadi cuma jemput di Sadang, habis itu naikin gue di Bekasi Timur. Itu bener-bener udah full tol cuy, jadi sampai ke Merak otomatis bakalan lebih cepat, jadi nggak mampir-mampir di agen-agen Bekasi, agen Jakarta dan sekitarnya. Ini bisnya langsung ke arah Merak, dan nanti sebelum nyebrang kita masuk rumah makan dulu. Jadi pada saat nyebrang itu kita udah kenyang posisinya cuy. Ya, sekarang jam setengah 8 malam kita masuk ke rumah makan Dharma Raya Merak. Sebelumnya gue udah pernah ikut Sari Harum dari Bandung ke Palembang. Itu masuk rumah makan ini sekitar jam 6 sore cuy. Jadi mungkin ini terlambat sekitar 2,5 jam dari jadwal aslinya. Jadi ya ini udah pasrah sih, otomatis sampai ke Palembangnya bakalan telat. Gara-gara di tol dalam kota tadi cuy. Maha, Dip. Dan mana ya barangnya ya? Oke, jadi sekarang ini kita sampai di rumah makan Dharma Raya. Nah, ini kita di rumah makan Dharma Raya. Ini armada yang ada di rumah makan ini baru ada Sari Harum aja. Yang lainnya masih belum datang ya. Biasanya ada ini ada Sempati juga. Oh, itu di belakang Sempati Star ya. Nah, jadi untuk tiket Bandung atau Jakarta menuju ke Palembang itu tidak termasuk servis makan. Jadi untuk servis makan di rumah makan Dharma Raya ini kita penumpang harus beli sendiri ya. Kalau misalnya mau makan, kalau misalnya nggak makan ya nggak bayar, ya nggak usah. Dan ini armada kita Sari Harum dengan bodi Jetbus 3 HDD dengan mesin Hino RK8. Dibalut dengan air suspension yang nyaman banget. Panjang perjalanan nggak berisik. Jadi seperti ini ya suasana di rumah makan Dharma Raya. Kalau misalnya mau prasmanan bisa langsung ke sini. Ini ada menunya banyak di rumah makan Dharma Raya. Dan untuk toiletnya ada di sebelah sana ya. Kita ke toilet dulu baru kita makan. Orang dalam. Ini makan di tempat kru nih, nggak apa-apa nih. Suka-suka ya? Hah? Suka-suka? Iya, suka-suka. Jadi kita udah disiapin nih makanan nih. Sebenarnya ini buat kru ya. Jadi ya kita sama karyawan teladan, jadi Ya, spesial lah. mandor iki. Kita udah selesai makan di rumah makan Dharma Raya. Dan ini kita lihat lebih detail ya unitnya Sari Harum dengan julukan, nah ini julukan Adifmu. Ini Adifmu nama anak dari owner ya, ownernya Sari Harum gitu. Dan ini tampilan depannya Jetbus 3 HDD dengan variasi strobo yang baru, ini mantep banget
strobonya strobo RGB ya. Atas satu ada tulisan Adifmu juga, dan di bawah ada strobo lagi. Jadi ada 2 strobo, atas dan bawah. Dan ini ada wingletnya. Wah, ini mantep banget ya. Di sini ada variasi boneka kodok ya, kropi ya ini ya. Disusun seperti itu. Dan untuk tampilan di sampingnya seperti ini ya. Nah, ini livery Sari Harum standar. Body Jetboost 3 HDD. Ini basicnya Adiputro Jetboost HD ya, atau Jetboost 1. Jadi dirombak menjadi Jetboost 3 seperti ini. Dan di belakangnya ada LED tambahannya, keren banget ini. Wah, ini yang ada tulisannya kayaknya ya. Seperti ini, Jetboost 3 HDD. Rombakannya sih rapih banget sih. Nah, ini platnya K karena bekas unit dari Nusantara. Dan ini besi belakangnya keren banget, asli. Knalpotnya seperti ini, ada 2 double muffler, dan sampingnya seperti ini. Ini toilet ya di sini. Dan bagasinya seperti ini, HDD ya masih, bukan SHD. Di sampingnya ada Sempati Star tujuan ke Medan ini. Dari rumah makan Dharma Raya ini kita menuju ke Pelabuhan Merak ya. Lokasinya udah nggak begitu jauh, mungkin sekitar 30 menitan, nggak sampai sih, nggak nyampe 30 menitan kita udah sampai di di Pelabuhan Merak untuk nyebrang. Nah, ini bos mudanya ini, bukan karyawan teladan ini sebenarnya, bohong nih. Nah, ini adalah Adifmu, dan ini sosok dari Adifmu-nya nih. Oke, jadi setelah istirahat sekitar 40 menitan di rumah makan Dharma Raya Merak, akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Merak. Dan untuk tarif bis Sari Harum sendiri dari Bandung menuju ke Palembang itu sekarang harganya 330.000, dan dari Jakarta menuju ke Palembang itu 280.000. Jadi cukup worth it lah dengan fasilitas yang didapatkan dan bis yang nyaman. Ini full tol bakalan nanti sampai ke Palembang cuy. Dan pada kesempatan kali ini kita nggak masuk ke kapal eksekutif karena pada saat itu penumpangnya nggak full cuy. Jadi kalau misal Sari Harum itu biasanya sih full ya. Dan biasanya itu kalau full kita akan masuk ke kapal eksekutif. Tapi saat ini lagi apes aja gue karena penumpangnya lagi sepi. Dan kita masuk melalui pelabuhan atau kapal yang reguler cuy. Iya, kita coba lagi, mungkin nanti pulangnya bakalan naik eksekutif ya. Ini kita masuk di dermaga atau pelabuhan reguler. Nanti kan berhenti di Kota Baru ya? Wah, diterima juga sini. Barang Damri. Widih. Tiga malam Senin ini. Malam Senin. Malam apa ini ya? Kiri, habis kiri. Jambinya bagus banget sumpah. Oh, yang tadi ya? Depannya lihat keren banget sumpah. Wah, asik sih ini. Selamat mengonten Mas Dik. Asik jadi Mas. Diterima aja. Lah jauh-jauh Bekasi juga. Ini kita udah sampai di dermaga 1. Nah, ini dermaga 1 Pelabuhan Merak. Di samping sini ada armada Adi Prima yang ikutan mengantri bareng. Dan juga ada Damri. Wah, Solar Negoro. Wih, udah ada JB3 ya? Hah? Udah ada JB3-nya sekarang. Alhamdulillah. Jadi gak terlalu malu. Dan ini Adi Prima. Sampingnya ini apa di? Bisa nggak tahu tuh. Bali Nusa. Jarang lihat. Nah, ini Damri tujuan. Ini kemana ini? Jambi. Wah, Palembang Jambi. Boys ya. Di sampingnya ada Adi Prima. Adi Prima ini Jakarta Mesuji Kayu Agung. Dan di sampingnya armada kita Sari Harum dari Bandung tujuan ke Palembang. Wah, ini ada Sun Tronton SR2.
sana sini. Yo. Hati-hati ya. Awas nyasar. Kalau ada apa-apa. Awas nyasar mana? Hah? Mana awas nyasar? Enggak. Setelah menunggu nggak begitu lama sih sebenarnya, ini udah selesai bongkar muat dan sekarang kita persiapan masuk ke dalam kapal. Dan kalau kapal reguler ini ya, ini masuknya itu berebutan gitu, antri banget dan ruwet banget. Dan yang membedakan kapal reguler dengan kapal eksekutif itu waktu tempuhnya sih yang utama. Waktu tempuh kapal eksekutif itu lebih cepat, sekitar 1,5 jam mungkin daripada kapal yang reguler. Tapi ya nggak apa-apa, ini emang kita jatahnya dapat kapal reguler. Padahal biasanya Sari Harum itu seringnya itu kapal eksekutif cuy. Oke, kita persiapan masuk di kapal apa ini ya, lupa. Yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya. Ini barengan bis lainnya banyak banget sih. Ini termasuk kapal gede pak? Kecil ini. Kecil. Naik dulu pak. Ya. Oke, jadi penumpang diwajibkan untuk turun ya kalau di kapal. Dan kita akan menuju ke atas, menuju ke dek penumpang. Kayaknya lewat sini, kita ikutin aja orang-orang lain cuy. Wah, ini bisnya banyak banget ya. Ini Adif nyesel ini nggak ikut ke Palembang nih. Kita satu kapal, bisnya banyak banget. Yuk kita naik. Jadi seperti ini untuk dek atasnya. Dek atasnya ini isinya mobil kecil ya harusnya, sama sepeda motor. Untuk dek penumpangnya kayaknya di atas lagi sana. Gitu. Aktivitas muat kendaraan penumpang sudah selesai. Sebentar lagi kapalnya mau diberangkatkan belayar dari dermaga 1 Pelabuhan Merak Banten. Tujuan belayar dermaga 1 lagi Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan. Nanti kapal belayar juga nggak lama, memakan waktu kurang lebih 2 jam untuk memperagakan alat keselamatan yang ada di atas kapal. Walaupun ini penumpangnya sedikit atau banyak, ini sudah tugas yang harus saya sampaikan kepada para penumpang kapal semuanya. Oke, sekarang jam 9 malam kita mulai meninggalkan Pelabuhan Merak. Dan ini suasana di ruang penumpang itu sebenarnya nggak begitu ramai, cuma emang menurut gue kurang nyaman aja. Ada hiburan musik dangdut gitu, cuma kayaknya kurang seru gitu. Dan itu di depan ada dermaga eksekutif Pelabuhan Merak. Kita nggak lewat sana, tapi kita maju ke depan ya, ke arah berlawanannya. Di samping juga ada kapal eksekutif yang baru mau sandar. Jadi selama dalam perjalanan gua nggak duduk di ruang penumpang, melainkan gua duduk lesehan di pinggiran-pinggiran kapal gitu, karena ruang tunggunya menurut gua ini kurang nyaman aja buat gua cuy. Jadi menikmati malam di Selat Sunda ini, gua memilih duduk atau lesehan di pinggiran-pinggiran kapal. Dan akhirnya gue ketiduran sebentar dan bangun-bangun jam 11 malam. Kita sudah persiapan sandar di Pelabuhan Bakahuni. Berarti waktu tempuh kapal ini sekitar 2 jam aja ya, gak sampai 2,5 jam gitu. Berarti bedanya ya sekitar 1 jam aja dari kapal eksekutif. Setelah ada pengumuman untuk kembali ke armada, jadi sebelum sandar itu biasanya ada pengumuman dari kapal bahwa kapal ini persiapan bersandar di Pelabuhan Bakahuni. Jadi kita langsung turun aja, langsung menuju kembali ke armada bisnya. Yang tipis-tipis aja kita. Luasnya. Luas ini lah, harga tanya ke kemarin kita mengagas. Bismillah.
semuanya udah diukur. Nah ini setelah tadi kita turun dari kapal, sekarang kita langsung mengarah belok kiri. Ini mengarah ke gerbang tol Bakauheni Selatan. Dan ini benar-benar langsung full tol. Nggak sampai Palembang, nanti kita keluar dulu di Kota Baru karena ada checkpoint sekalian nurunin paket. Itu pun agennya itu deket banget sama gerbang tol. Jadi pas banget di depannya persis gerbang tol. Nah sekarang jam 12:30 pagi kita keluar di gerbang tol Itera Kota Baru. Ini daerah Lampung masuknya ya. Dan di sini kita keluar nurunin paket sekalian checker gitu, terus nanti masuk lagi ke gerbang tol Itera Kota Baru lagi cuy. Lokasi agennya yang tadi gue bilang, lokasi agennya itu bener-bener di depannya persis exit tol, jadi nggak perlu buang waktu cukup lama. Di agen ini juga kita bisa
beli-beli kopi atau mau jajan kayak pop mie gitu, itu ada di sini cuy. Jadi sekalian istirahat, snack lah istilahnya. Oke, jadi sekarang ini jam 12:30. Kita ada di exit tol Kota Baru, Lampung ya. Sini Sari Harum berhenti untuk kontrolan. Ini kita udah di Itera ini. Kita udah di Itera. Nah ini. Halo. Sini ada banner Bismania ya. Apa itu? Di Itera, Itera. Agen ini, agen Dan ini armada kita. Mantap. Wah, ini ada Simpati Star juga ya. Kayaknya di sini juga banyak yang nurunin paket gitu. Jadi tadi di sini sekalian nurunin paket. Ini ada Simpati Star. Ini bisa jajan-jajan juga, kopi-kopi gitu. Kalau misalnya mau beli kopi, tapi kita nggak ngopi. Ya, tadi setelah berhenti di Kota Baru sekitar 15 menit, akhirnya kita melanjutkan perjalanan kembali. Kita kembali masuk ke gerbang tol Itera Kota Baru jam 1 pagi kurang 10 menit. Ya, mengingat karena besok gua akan putar balik ke Bekasi lagi besok. Hari ini sih sebenarnya, ini kan udah ganti hari ya. Jadi setelah dari Kota Baru, akhirnya gua memilih untuk istirahat tidur. Dan nanti kita lihat ya sampai di Palembang jam berapa. Oke, jadi sekarang jam 6 pagi kita udah finish di Palembang. Belum finish di pemberhentian akhir Sari Harum di KM 12, tapi ini udah masuk kota Palembang ya. Pada saat dulu gue ikut Sari Harum itu sampai Palembang atau sampai KM 12 itu jam 4 pagi atau jam subuh pokoknya. Jadi ini sudah dipastikan terlambat 2 jam yang tadi gue sudah sebut ya. Sekarang ini jam 6.18. Kita melintas di area Asrama Haji. Ini kalau lu semua yang pengen ke kota Palembang, ke Jembatan Ampera, ini bisa banget turun di Asrama Haji ini. Dan nanti nyambung angkutan umum menuju ke kota Palembang gitu. Kota Palembang itu tadi ada di sebelah kanan ya. Sedangkan kita belok kiri mengarah ke agen KM 12. Oke, akhirnya setelah menempuh perjalanan sekitar 14 jam setengah dari Bekasi, itu termasuk kita menggunakan kapal reguler ya. Mungkin waktu tempuhnya akan berbeda lagi ketika kita naik kapal yang eksekutif. Dan ini kita udah menempuh waktu selama 14 jam setengah di dalam bis maupun di dalam kapal. So far perjalanan cukup nyaman dengan Sari Harum. Dan ini kita sampai di pool atau pemberhentian terakhir Sari Harum di KM 12 Palembang. Alhamdulillah sekarang jam 6:30 pagi. Kita udah finish di KM 12 Palembang. Nah, ini Sari Harumnya, armada kita parkir di pom bensin yang terletak di samping agennya ya. Jadi yang gue seneng dari Sari Harum, KM 12 ini agennya itu deket sama pom bensin dan juga deket sama minimarket. Nah, di sana ada Indomaret yang waktu itu gue sampai di sini subuh, itu Indomaretnya udah buka cuy, jadi kita bisa nunggu di sana. Terus di sini juga pom bensin, ada toilet dan ada minimarket juga. Jadi enak banget gitu buat nunggunya kalau misalnya kita masuk sini masih kepagian. Untuk lokasi agen Sari Harum di KM 12 Palembang itu ada di samping pom bensin persis. Tadi kita armada yang kita naiki parkir di sana karena di sini nggak kebagian tempat cuy. Ada 2 unit yang parkir di agen. Jadi armada kita ini sementara ini parkir di pom bensin dulu gitu. Dan ini agennya Sari Harum di KM 12 Palembang. Nah, ini samping BRI ya.
Nah, di sana ada kontak nomor teleponnya bagi lu semua yang pengen melakukan perjalanan dengan Sari Harum dari Palembang, bisa hubungi nomor yang tersedia di layar ini. Oke, trip bersama Sari Harum dari Bekasi menuju ke Palembang kayaknya sampai di sini dulu. Terima kasih buat lu semua yang udah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita lanjutkan tripnya pada trip selanjutnya. Penasaran gue naik apa? Saksikan videonya di part selanjutnya. Ada di kolom deskripsi ya linknya. Oke, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.